Halo teman-teman, kita balik lagi di podcast kita The Camper, yaitu kami anak muda pembawa perubahan. Nah, kita udah punya banyak topik nih kemarin teman-teman. Nah, sekarang kita ada topik baru yang tentunya dengan narasumber yang baru juga nih. Kita perkenalin ya narasumber kita, Pastor Abraham. Shalom Pastor. Halo, shalom semuanya. Halo. Oke, kita hari ini sesuai dengan tema yang ada di atas nih. Kita mau Ya, bahas tentang keterikatan dengan rokok, alkohol, pornografi, dan juga tato ya, Pastor ya. oke. Oke, Mungkin Pastor Abram bisa memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin enaknya dipanggil apa atau biasa dipanggil apa. Terus juga boleh kasih sedikit lah background tentang apa sih yang Pastor udah peralamin gitu. Oke, baik. Nama lengkap saya Abram Yehezkiel Adityan-Dun. Jadi terus apa lagi? Saya sudah berkeluarga, satu istri, saya punya 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Terus apalagi saya melayani di GSKI SLCC Jakarta di Kelapa Gading sebagai pendeta pertama bersama dengan gembala saya di sana. Terus saat ini juga saya juga bekerja tapi bukan di Jakarta, saya bekerja di daerah Papua. Seperti itu. Saya sudah melayani Tuhan untuk full time itu dari sekitar 2018. Wow. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin perkenalannya itu aja. Cukup dari saya. Terima kasih. oke, thank you Kak untuk info-infonya nih. Mungkin sebelumnya aku mau nanya nih Kak, kan seperti kebanyakan orang kan kita pasti pernah mencoba untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu ya. Salah satunya seperti beberapa yang di atas ini gitu. Nah, Ya. dari pastor sendiri, apakah pastor ada pengalaman tertentu dalam hal-hal ini atau bagaimana? Justru saya pelaku semuanya. Wow. Ya semua ya. Pas ya. Semua dari rokok, alkohol, dan pornografi, bahkan tato juga ya. Nah, saya pelaku semuanya sih. Seperti itu. Jadi puji Tuhan kalau dipercayakan saat ini untuk sharing apa yang menjadi pengalaman pribadi yang bisa dibagikan kepada teman-teman anak-anak muda di tempat di the camper ya namanya. Iya, The Camper. The camper, oh camper. Oke, siap. Oke, thank you Kak. Nah selanjutnya mungkin tadi kan kakak pernah masuk ke dalam dunia-dunia seperti ini nih Kak. Boleh ceritain nggak Kak? Misalkan kayak pada mulanya itu kenapa kakak bisa masuk ke dunia-dunia seperti ini nih? Apakah mungkin dari ajakan teman atau mungkin dari mencoba sendiri, keingin tahu sendiri? Gimana Kak? Oke. Mulai dari mana nih? Kan di sini ada 4 Yang paling duluan dimulai deh Kak. Oh, yang paling duluan dimulai itu adalah pornografi. Nah, saya mulai tahu hal-hal berbau tentang pornografi itu ketika kelas 4 SD. Kelas Itu 4 SD. cari sendiri atau ada yang ngajakin atau apa gitu Kak? Pergaulan sih ya, temen rumah, temen main bola, temen semuanya. Jadi biasalah nonton yang, apa ini? Maksudnya ini kan pengalaman yang baru bagi anak kecil yang mungkin sangat kecil ya. Kecil, dan itu sekitar kelas 4 SD baru mengenal hal-hal yang demikian, dan itu sangat merusak sampai saya belum bertobat waktu itu, sampai bertahun-tahun mengikat. Terus kalau merokok itu saya sekitar waktu SMP kelas 2 atau kelas 3 coba-coba merokok. Terus kalau minum-minum alkohol itu saya kenal dari SMP. SMP kelas 2, kelas 3. Terus kalau tato itu saya sekitar tahun
dua ribu berapa ya, 2000 belasan pokoknya. Tapi bukan masuk ke 2000 berapa ya, 2015 apa 2014 2015 seperti itu. Oh. Baru coba-coba semuanya. Berawal sih semua dari coba-coba ya. Coba-coba dan pergaulan itu biasanya membuat kita gampang terpengaruh sama lingkungan. Seperti itu. Oke. Thank you Kak. Berarti benar ya, curiosity kills the cat itu benar tergambar dengan jelas gitu ya di hidup dunia-dunia seperti ini gitu ya. Ya, hampir bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang saya sudah banyak melewati hal-hal yang demikian sih. Tapi di orang lain biasanya lebih parah ya. Iya. Mungkin kakak kan udah pernah mencobai dunia seperti ini nih Kak. Mungkin kakak ada lihat gak Kak kesamaan nih, mungkin apa sih sebenarnya yang mereka cari gitu dalam dunia seperti ini? Sebenarnya apa yang mereka cari adalah identitas kali ya. Mereka biasanya pengennya diterima sama lingkungan. Mereka mau coba-coba rokok, coba-coba minuman beralkohol, terus video porno, nonton video porno bareng-bareng. Biasanya itu adalah dari kenapa mereka memutuskan seperti itu ya, itu tadi, bahwa mereka pengen diterima di lingkungan. Mereka pengen diterima, diakui oleh teman-teman sekitarnya, untuk diterima sama orang-orang sekitar. Kalau faktor lain ada nggak Kak? Misalkan contoh beberapa anak muda misalkan yang memutuskan untuk merusak hidupnya dengan hal-hal tersebut gitu, kayak alasannya karena broken home atau karena kurang perhatian. Kalau dari kakak sendiri gimana nih? Bisa jadi teman-temanku banyak yang lebih parah karena mereka biasanya broken home atau orang tua cerai atau tidak pernah diperhatikan sama orang tua, atau jadi biasanya itu mereka cenderung ke situ adalah orang-orang yang pelarian ya, menjadikan hal-hal tersebut itu pelarian. Jadi mungkin stres kah atau apa, terus misalkan putus cinta, jadi putus cinta, baru putus sama pacarnya, udah kita minum atau kita narkoba atau melakukan hal-hal yang merusak diri mereka sendiri sih. Biasanya seperti itu. Banyak hal sebenarnya, banyak faktor yang bisa memicu kita untuk memutuskan seperti itu, masuk ke dalam kehidupan yang demikian. Iya. Nah, aku pernah dengar nih kalau katanya sebagian besar orang yang ngerokok itu mungkin awalnya ada juga yang karena coba-coba ya Pastor, tapi kenapa itu bisa menjadi habit, karena ternyata selain udah ada sisi adiktifnya, kecanduannya, katanya ketika kita ngerokok itu terasa waktu kita hirup rokoknya terus kita menghela napas itu kayak rasanya beban keluar gitu, kayak rasanya lebih rileks gitu. Emang bener nggak sih Pastor? Itu bagi saya yang sudah lepas sama merokok, sepertinya itu hanya alasan sih. Alasan kenapa? Karena memang di satu batang rokok itu hampir sekitar ada ribuan racun, yang salah satunya ya itu zat adiktif itu yang membuat kita kayak tenang, kayak hilang stres atau apa. Ya kan seperti itu ya biasanya. Atau dulu kalau ketika saya masih merokok, aduh nggak enak nih kalau habis makan habis makan nggak ngerokok, nggak enak. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Terus kalau misalkan gue kalau nggak ngerokok stres nih, pusing kepala, atau apapun yang membuat sebenarnya sih itu hanya alasan kali ya, hanya alasan yang ya itu tadi. Makanya rokok menjadi pelarian, atau mabuk menjadi pelarian, atau seks bebas menjadi satu pelarian bagi anak-anak muda yang mereka sudah jenuh dengan kehidupannya sendiri sebenarnya. Oke. Thank you Pastor. Nah sekarang aku mau nanya nih Pastor, kita ini dari tadi kita bahas terus tentang dunia-dunia seperti ini. Sebenarnya apakah
pengikut Kristus itu boleh melakukan seperti ini gitu? Maksudnya kan mungkin kalau untuk pornografi kita udah jelas nih kayak ada hawa nafsu itu nggak boleh, tapi kayak mungkin ada banyak nih di dunia seperti itu yang kayak batasnya itu kayak samar-samar gitu, rokok gitu kan nggak ada ditulis di Alkitab gitu. Apakah sebenarnya boleh gitu, Pastor? Oke, kalau dibilang merokok, minuman alkohol, tato, boleh nggak sih orang Kristen ngelakuin hal demikian ya? Kalau kita tarik garis merahnya bahwa ketika orang-orang dibully, ketika orang-orang dibully waktu zaman-zaman kisah para rasul itu, ketika orang dikatakan Kristen itu, artinya mereka apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Mereka di situ bukan disanjung-sanjung, tetapi mereka itu justru dibully karena mereka ngikutin Kristus yang sebenarnya orang-orang nggak percaya bahwa dia mati dan dia bangkit. Gitu. Jadi artinya gini, kalau namanya orang sudah Kristen, artinya kan dia sudah memutuskan secara sadar bahwa dia ngikut yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa sih? Ya Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadinya dia. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, apa yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang Yesus lakukan, mengikuti apa yang Yesus kerjakan selama di dalam dunia ini. Pertanyaannya, kalau orang Kristen boleh nggak sih kayak gitu? Nah, kita tinggal jawab saja. Kalau orang Kristen, namanya pengikut Kristus, ngikutin apa yang maunya Tuhan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan. Artinya bahwa nggak boleh. Karena Yesus pun tidak melakukan hal-hal yang demikian. Kalau ditanya diperbolehkan atau tidak ya. Yeah. Oke. Aku mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku nih, Pastor. Wah, terakhir sekali ya. Oke. Seringkali nih aku dengar nih dari teman-teman aku tuh kayak misalkan yang ngerokok gitu ya, oh nggak apa-apa lah gue ngerokok gitu, toh juga dosanya buat diri sendiri gitu, bukan buat orang lain juga, atau mungkin oh nggak apa-apa lah gue pornografi, toh gue juga gak nyebarin pornografi tersebut gitu kan, atau mungkin alkohol gue nggak ajak teman gue untuk ikut minum gitu. Tapi sebenarnya apakah itu alasan yang tepat dan apakah sebenarnya itu boleh gitu? Karena begini, kita ini kan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan kita diselamatkan oleh kematiannya di atas kayu salib. Artinya hidup kita sebenarnya sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Dia nebus dosa kita. Artinya kita nggak bisa lagi hidup atas kemauan diri kita sendiri. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, jadi justru jelas bahwa apa yang tadi Brother Alvin katakan, Alvin betul ya? Iya benar Pak. Brother Alvin katakan bahwa gue merokok buat gue sendiri, tapi kan dia ngisep betul, tapi kan asapnya kan ke orang lain. Jadi artinya sudah merugikan diri sendiri, tetapi merugikan juga orang lain. Bahkan orang yang tidak merokok yang ngisep asap rokoknya itu bahkan lebih parah terdampak. Iya. Misalkan bukan hanya merokok, minum saja. Oh, gue kan minum gak ngajak-ngajak. Tapi kan lu kan ngumpulin orang gitu. Artinya kan orang bisa ngikutin lu, orang bisa ngelihat cara hidupmu seperti apa. Terus misalkan video porno atau tato dan lain sebagainya. Begitupun juga demikian. Sama halnya seperti itu. Jadi memang kalau kita sudah sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya sudah tidak ada kata lagi aku. Tidak ada lagi keakuan. Tetapi yang ada adalah aku hidup sebagaimana aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan dan aku harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam dunia ini, itu yang aku lakukan. Bukan keakuan aku lagi. Seperti itu kira-kira.
Sama mungkin mau nambahin ya Vin, Boleh. apa yang tadi kan pertanyaan Afin boleh atau enggaknya. Nah mungkin berhubungan sama ini kali ya Pastor, ayat di 1 Korintus 10 ayat 23 yang segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Betul. Nah tapi Pastor karena ada ayat ini nih, orang tuh jadi makin apa ya, namanya anak muda gitu suka cari alasan ya. Contohnya cari alternatif lah. Misalkan ngomongin dari rokok dulu. Rokok alternatifnya sekarang banyak ya. Ada vape, ada pot, ada segala macam kayak gitu-gitu. Nah, terus juga buat padahal kan inti sama aja kan. Ya merokok ya sama gitu. Rokok walaupun bentuk jenisnya beda-beda. Nah, terus Pastor kalau misalkan masalah ini nih, aku sering nemuin teman-teman aku misalkan social drinker. Jadi dia itu minum ya sama mungkin kayak Pastor Abram yang waktu minum itu ya karena terpengaruh lingkungan gitu. Nah alasannya itu tuh gue masih bisa ngontrol diri kok, gue gak mabok-mabok amat gitu. Nah itu tuh gimana Pastor? Apalagi kalau misalkan dia pakai alasan ya namanya juga gak enakan lagi have fun gitu, masa gak ikutan sih? Itu gimana tuh? Sebenarnya gini, rokok terus sekarang kan lagi ngetren yang namanya vape, terus atau rokok elektrik atau apapun namanya. Sebenarnya kan itu pengganti saja. Tapi kan fungsinya sama kan? Iya. Betul nggak sih? Fungsinya sama nggak sih? Maksudnya, saya percaya sih sesuatu hanya digantikan dan sebenarnya fungsinya sama. Ada adiktifnya juga loh. Oh ada kecanduannya juga. Betul nggak sih? Kalau misalkan saya nggak tahu apa, maksudnya saya belum pernah ngerasain vape atau rokok elektrik. Betul saya belum pernah ngerasakan itu. Saya melihat teman bahwa dia harus beli cairan, ya kalau nggak salah gitu ya, cairan, terus dia taruh lagi, terus saya pikir kalau cairannya habis dia akan beli lagi nggak? Pasti beli kan? Iya. Betul ya. Terus dia rawat itunya dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu yang dia korbankan, ada sesuatu yang dia harus bayar itu. Sebenarnya apa bedanya dengan rokok? Sama aja kan? Kalau rokok kan kita bayar uang, kita beli rokok. Dan sebenarnya boleh nggak sih? Bagi saya sih ya sebenarnya hanya menggantikan fungsi, tapi fungsinya tetap sama saja. Dan itu bagi saya sih cenderung lebih kepada keakuannya lagi. Aku butuh ini. Betul nggak sih? Lebih daripada Tuhan loh. Sesuatu yang di atas Tuhan itu menjadi berhala bagi kita. Sesuatu yang di atas Tuhan semuanya adalah berhala. Dan terus dikatakan social drinker ya. Kenapa harus minum? Kan minuman banyak. Betul nggak sih? Kenapa harus ikut-ikutan? Kalau oke lah, misalkan kita ngumpul-ngumpul kalau nggak minum, jadi kita lebih nggak enakan sama manusia daripada sama Tuhan. Benar nggak sih? Jadi kita sebagai manusia lebih ngejaga perasaannya manusia daripada jaga perasaannya Tuhan nih. Simple banget sih sepertinya kayak gitu. Kita mau alasan apapun sebenarnya karena kita pengen diterima sama orang. Yang itu tadi yang dari awal tadi, kenapa kita ngelakuin hal ini. Terus dibilangnya social drinker, kalau nongkrong harus minum walaupun kita bisa ngontrol. Oke, kita bisa ngontrol. Tapi tahu nggak sih akibatnya ke depan seperti apa? Sebenarnya sih harus berpikirnya seperti itu sebagai seorang Kristen yang sudah dewasa ya tentunya, yang sudah menerima Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya sih berpikir seperti itu. Oke, Pastor, ada satu pertanyaan lagi nih di akhir. Mungkin tadi sempat singgung tentang tato ya, Pastor juga punya tato? Ya banyak. Banyak. Oke, itu sekitar dibuatnya waktu kapan tuh, Pastor? Ya sekitar 2014 seperti itu ya, 2014 sekitar 2014. Kalau dari Pastor sendiri waktu dulu memutuskan untuk menato gitu, ada nggak sih faktor apa gitu, karena emang suka seninya aja atau
Apa? Saya dulu dari kecil itu sangat suka David Beckham. Oh. Oh ya, David Beckham ya, pemain bola. Saya sangat suka dia dari kecil banget, dari kecil. Bahkan sampai dia pensiun pun saya tetap ikutin berita-beritanya, dari mulai dari apa pokoknya gayanya dia atau karena dia salah satu trendsetter tato di pemain bola, dan saya pengen dari kecil suatu saat saya pengen tato. Oke, karena ngelihat Jadi role model itu ya. pemicunya ya, ada role model, ada ada pemicunya. Tetapi ketika memang benar-benar sungguh-sungguh untuk ngikut Kristus benar-benar, karena saya ngikut Yesus itu jatuh bangun, sempat kabur dari panggilan dan lain sebagainya. Saya kabur 2 kali ya. Kalau Yunus cuma 1 kali kabur, ya, saya 2 kali kabur dari panggilan. Dan itu benar-benar dihancurkan sama Tuhan. Wow, itu membuat kehidupanku berantakan, dan pada akhirnya memang memutuskan udahlah hancur sekalian deh, tato sekalian deh. Karena memang harus ada pemicunya, orang pengen tato itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang sudah menato tubuhnya, kalau dengar sekarang jangan tambah lagi ya. Kalau bisa jangan ditambah lagi. Stop sudah. Itu saja. Oke, Gitu. nah kalau tato ya sih aku juga sempat dengar gitu kalau misalnya orang nato udah sekali nato biasanya pengen nambah-nambah lagi ya. Betul, pengen banget nambah lagi. Karena pengen banget saya juga pengen nambah biasanya gitu. Kayaknya soalnya gini, pemikiran tato itu bagiku adalah seni, bukan hal-hal yang lain. Bagiku adalah seni itu dulu. Tetapi semenjak mengerti tapi nggak ada gunanya sih, betul apa yang tadi dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ya tadi 23 itu ya. Karena memang segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah berguna atau tidak? Seperti itu. Berarti ini lumayan menjawab juga nih, karena aku juga ada pertanyaan kayak kan anak zaman sekarang tuh kadang nato juga pakai ayat Alkitab atau ngegambar Tuhan Yesus. Nah itu tuh kadang suka dijadiin alasan kayak iya ini kan rasa cinta gue ke Tuhan, atau enggak kayak ngingetin gue supaya bisa inget nih buat balik lagi ke Tuhan. Nah itu gimana tuh Pastor? Alasan, betul. Kalau sorry, ini ngomongnya gue. Kalau lu inget Tuhan, lu baca Alkitab, lu baca firman-Nya, karena di firman-Nya yang akan mengubahkan hidup lu, bukan tato yang ada di badan lu. Seperti itu. Seberapa banyak, saya juga banyak gitu maksud. Itu artinya gini, pokoknya sesuatu yang di atas Tuhan, mau itu ngerokok, mau itu diganti vape atau rokok elektrik, sesuatu yang di atas Tuhan, mau itu minum, terus mau nato sekalipun, nato pakai ayat Alkitab, pakai wajahnya Yesus sekalipun yang besar-besar di badan, sesuatu yang di atas Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Kita sudah memberhalakan diri kita kepada hal-hal yang demikian. Saya jujur bahwa ketika saya tato, saya merasa bangga. Wah, gue keren nih, gue beda dari yang lain. Artinya apa? Kita sedang meninggikan diri kita, tapi tidak meninggikan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Betul nggak sih? Iya. Kalau kita lagi nge-vape atau rokok elektrik, kebutuhan kita itu bukan seharusnya kan kebutuhan kita Tuhan ya, bukan rokok ya. Iya. Atau misalkan menghilangkan stres, sebenarnya bukan ngilangin stres. Kita mabok, kita nato dan lain sebagainya, itu stresnya cuma hilang, tapi sementara, tidak kekal. Seperti itu. Bahkan gak jarang itu yang mendatangkan stres ya Pak. Betul. Jadi kita dipikirnya kita mabok, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pikir kita akan selesai masalah. Tidak. Masalah selesai ketika kita mati. Ketika kita dipanggil Tuhan. Betul gak sih? Iya. Sangat betul. Kalau teman-teman yang dengar saat ini, kalau kalian nanti dipanggil Tuhan, masalah kalian selesai. Kalau kalian masih hidup, masalah akan tetap ada selama kalian masih hidup dan bernafas. Itu tidak akan pernah hilang masalah. Tapi
Tuhan kasih cara untuk kita keluar dari masalah. Oke, mungkin tadi Pastor belum terlalu ngejelasin kali ya gimana dari titik keluarnya, titik benar-benar pertobatannya, dan mungkin ini juga bisa sekalian nih jadi penutup buat ngasih pesan juga nih ke anak-anak muda yang saat ini masih masih mau mencoba-coba lah. Mungkin boleh sharingin. Mungkin sharing ini untuk teman-teman yang masih berkutat di rokok, di minuman beralkohol, terus pengen atau memutuskan untuk dalam tanda kutip NATO atau masih terikat dalam pornografi, onani, masturbasi, dan lain sebagainya. Saya adalah pelaku semuanya. Ya, semua sudah saya lakukan di masa muda. Saya kenal barang-barang itu semua dari SD, bahkan SMP, SMA, bahkan ketika saya kuliah. Titik jenuh saya adalah ketika di tahun 2008. Saya memutuskan untuk bertobat itu tahun 2019. Saya memutuskan untuk bertobat bukan ketika biasanya kan orang-orang banyak bercerita ketemu Tuhan atau lain sebagainya. Tidak, saya tidak pernah demikian. Saya bertobat itu ketika saya rasa saya mau mati. Saya bilang, kalau saya mati hari ini saya tidak tahu kemana. Kalau saya mati hari ini, saya sudah tahu bahwa tempat saya bukan di surga. Dengan kehidupan saya yang sangat amat rusak. Di 2009 saya memutuskan untuk bertobat dan dibaptis Islam. Jadi dari situlah mulai membangun diri sendiri untuk benar-benar melayani Tuhan. Sampai di tahun 2010 saya memutuskan untuk meninggalkan kuliah saya yang sekuler, masuk ke dunia sekolah tinggi teologi. Ya, di tahun 2010 itu ternyata sekolah tinggi teologi itu bukan malaikat. Saya pikir malaikat semua. Ternyata bukan malaikat mereka. Dan itu membuat saya lari dari panggilan. Hidup saya hancur. Kehidupan yang sangat amat hancur. Ya, saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan lah pokoknya. Coba sana, coba sini dan lain sebagainya. Pokoknya keterikatan akan sesuatu itu membuat saya hancur dan hancur dan hancur. Di tahun 2000 saya memutuskan 2012, 2013 itu 2016 saya 2015 jadi dipertemukan sama gembala saya yang sekarang yang juga adalah kakak sepupu saya, seorang gembala. Jadi dia mengajak saya untuk kembali lagi melayani Tuhan, untuk kembali lagi melanjutkan kuliah. Dan saya meresponinya di tahun 2016, 1 tahun. Jadi 1 tahun saya ajak ijik lah istilahnya dan lain sebagainya, memutuskan untuk benar-benar bertobat dan kembali kepada apa yang Tuhan mau saya lakukan. Di tahun 2018 saya benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sampai hari ini. Jadi saya lepas rokok, minuman, sama narkoba itu dari 2009. Jadi setelah saya dibaptis Islam, saya bertobat, itu benar-benar ketika saya keluar dari air, habis dibaptis, keluar, itu benar-benar sudah tidak ada niatan untuk ke sana semua. Benar-benar sudah tidak ada kerinduan, bukan kerinduan tidak ada niatan untuk melakukan hal-hal yang demikian lagi. Seperti itu. Makanya sempat kabur lagi, 2015 dipanggil lagi, 2016 baru merespon. Jadi sampai hari ini
cukup membuat saya sadar bahwa hal-hal yang merusak, stop sudah. Jangan dilanjutkan. Atau ada teman-teman yang mendengar hal ini, saya punya ada 4 pertanyaan sih sebenarnya. Sebelum kalian melakukan hal-hal yang demikian. Sebenarnya pertanyaan yang demikian bukan boleh atau tidak ya. Bukan boleh atau tidak boleh. Tapi lebih kepada gini, yang pertama adalah apakah semuanya itu berguna? Yang kedua, apakah kita diperhamba dengan hal tersebut? Yang ketiga, atau justru kita malah jadi batu sandungan bagi orang lain dengan apa yang kita lakukan? Kita melayani, tapi kita masih merokok. Kita melayani masih minum minuman beralkohol. Kita melayani masih nonton video porno dan lain sebagainya. Atau mau nato, misalkan seperti itu. Kita ini pelayan Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Justru kita jangan jadi batu sandungan. Terus bagaimana yang udah tato? Stop. Jangan tambah lagi. Gak apa-apa. Maksudnya apa? Terus pertanyaan yang keempat adalah apakah semuanya itu untuk mempermuliakan Allah? Itu ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukan segala sesuatu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apakah dengan kita ngerokok kita memuliakan Tuhan? Apakah dengan minuman-minuman beralkohol kita memuliakan Tuhan? Apakah dengan mentato badan kita dengan tanda salib atau mukanya Tuhan Yesus atau ketika lagi disalib, apakah kita memuliakan Tuhan atau justru berbangga? Oh, gue Kristen nih, tapi kelakuan bukan seorang yang percaya kepada Kristus. Apakah dengan kita nonton video porno kita mempermuliakan Tuhan? Itu aja sih yang menjadi renungan. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bukan boleh atau tidak. Kalau dibilang boleh atau tidak, ya tidak boleh. Tapi pertanyaan itu saya ganti bahwa apakah segala sesuatu yang mau kita lakukan tersebut mempermuliakan Tuhan atau tidak. Itu saja. Thank you, Pastor. Bener sih, karena kalau kita boleh atau nggak boleh, justru kalau di saat kita nggak boleh itu lebih pengen untuk ngelakuin ya, Pastor ya. Makanya pertanyaannya kita ganti ya. Betul. Karena kalau boleh atau tidak boleh sepertinya itu Kristen kanak-kanak kali ya. Betul. Iya. Karena gini, kalau anak-anak saya ketika ngomong saya, "Papi boleh ini enggak? Papi boleh itu enggak?" Betul enggak sih? Iya. Kalau orang yang dewasa kan dia lebih cenderung diskusi. Betul enggak sih? Iya. Bukan hanya boleh atau tidak boleh, apakah benar enggak sih ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Oke, thank you Pastor. Mungkin untuk sesi kali ini kita selesaikan saja sampai sini. Untuk siap. Kelanjutannya nih nanti Pastor akan dilanjutkan bisa lebih detail ya ceritainnya. Ya. Nanti ada sesi 2 nih teman-teman. Jadi tunggu video selanjutnya. Masih bersama dengan Pastor Abram. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you juga untuk Pastor udah bersedia untuk kita sharing-sharing gitu. Nah, teman-teman untuk kalian yang demen untuk nonton kami gitu, kalian boleh langsung subscribe di sini, ada lampu merah tuh subscribe. Kalau kalian demen boleh like juga. Kalau kalian ada pertanyaan untuk kita bisa diskusi, mungkin bisa kita tanyakan juga untuk Pastor, boleh kalian langsung dimasukin komen tuh ya. Oke, thank you teman-teman untuk nonton hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Teman-teman. Bye-bye.